Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore bagi kita semua. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah tengah minggu. Ya, ibadah perdana tengah minggu di tahun 2023. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita petang hari ini. Mari kita berdiri bersama, kita mulaikan ibadah kita. Kita mau memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Biar setiap kita datang dalam penuh kerinduan akan hadirat Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan. Segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan. Segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, amin, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami datang dalam penuh kerinduan di hadirat-Mu ya Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Jadikan
aku, indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Kami datang dalam kerinduan di hadirat-Mu ya Tuhan. Bentuk kami seturut kehendak dan rencana-Mu. Kami tinggikan Kau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu, amin. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan di tahun yang baru ini. Kami dapat kembali beribadah dalam pertengahan minggu itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon berkat Tuhan atas ibadah kami pada petang hari ini. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami dalam puji-pujian, dalam doa, dalam musik, dalam pujian ke depan, dalam firman Allah. Hamba-hamba-Mu yang melayani maupun sidang jemaat-Mu semua yang ada di tempat ini petang hari ini. Tuhan menyucikan, menguduskan, melayakkan kami. Pengurapan Allah menjadi bagian ibadah kami. Sehingga kami disegarkan, kami dipulihkan, kami dibangkitkan iman kami di saat kami meninggikan nama Engkau. Kami buka ibadah kami di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita mau memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Marilah, marilah kita ke rumah Allah. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah nama-Nya. Kita sembah Tuhan dan pujilah nama-Nya. Haleluya. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah nama-Nya. Kita sembah Tuhan dan pujilah nama-Nya. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Amin. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah
pujilah namanya, kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Haleluya. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. 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 Haleluya. Ya, pemazmur mengatakan ketika ada orang yang mengajaknya, ayo kita pergi ke rumah Allah. Maka ketika dia mendengar ajakan ini, dia sangat bersukacita, dia sangat bergembira karena kerinduannya ada di rumah Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat satu pujian, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Haleluya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Takkan ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Haleluya. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, menuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Takkan ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Haleluya. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Takkan ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan. Tuhan ada di pihak kita. Haleluya. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati
kasih-kasih di dalam anugerah-Mu. Haleluya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Takkan ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang ku percaya. Tuhan adalah terangku, amin, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Takkan ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang ku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Takkan ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Saya buka ruang kesaksian mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang rindu bersaksi tentang kemurahan Tuhan. Dipersilakan maju. Kalau tidak ada persiapan kur bersama. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Takkan ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang ku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Takkan ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Dipersilakan kur bersama memuji nama Tuhan.
Puji Tuhan, pujian yang sangat indah. Kita memiliki nama yang indah yang dianugerahkan kepada kita. Nama Yesus, nama yang berkuasa atas segala-galanya. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau katakan bahwa Dia Immanuel, Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah segalanya, pribadi yang sempurna. Amin. Kau pelindungku, amanku bersamamu, bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Terima kasih Yesus. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah segalanya, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu, bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Haleluya. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel,
Tuhan serta kita. Kita pujikan pujian ini dari awal. Kita mau renungkan setiap perkataan dari pujian ini. Penyelamat. Kita mau melihat keindahan dan kebesaran Tuhan kita Yesus Kristus yang Dia kerjakan atas kehidupan saya dan saudara. Kaulah segalanya, Tuhan yang sempurna. Kau pelindungku, kita aman di dalam Dia, kita tenang di dalam Dia. Haleluya, samamu bagiku. Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Haleluya, Yesus, aku di tanganmu. Yesus, kami di hatimu, selalu di hatimu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, aku di tanganmu. Yesus, aku di tanganmu. Yesus, aku di hatimu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, Dia selalu ada bersama dengan kita, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, kita akan masuk doa untuk firman Tuhan. Bapak Arinowo berdoa, saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang dikenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur ya Tuhan kalau kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini semuanya karena anugerah-Mu yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami seluruh sidang jemaat-Mu pada saat ini menyembah mencari Engkau ya Tuhan, berkati kami semua ya Tuhan yang sudah datang pada saat ini ya Tuhan, lindungi kami ya Tuhan untuk ibadah pada tanggal ini ya Tuhan. Kau ampuni ya Tuhan segala kekurangan kami, pelanggaran kami yang kami sering lakukan sepanjang hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah diberkati oleh pujian, penyembahan di hadapan Engkau ya Tuhan. Berkati kami yang bentar lagi akan menerima kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan hati kami semua ya Tuhan, sehingga kami siap menerima kebenaran-Mu. Berkati ya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kali Engkau ya Tuhan, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur
Kalau sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk kita kembali datang ke hadirat Tuhan, mencari Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kita masih diberi kesehatan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena Dia Allah Immanuel yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, kita bersyukur sudah hari kelima ya, cepat sekali kita boleh melewati tahun yang baru, tahun 2023. Banyak yang memprediksi bahwa tahun ini adalah tahun resesi, tetapi kita anak-anak Tuhan, kita mau sekalipun kita hadapi resesi setiap hari, kita ikuti keadaan dunia, kita alami resesi, tetapi kita anak-anak Tuhan mau tetap yakin dan percaya di tengah-tengah resesi itu kita juga alami mujizat. Ada amin Bapak Ibu? Mujizat di tengah-tengah resesi. Ya. Kalau kita bisa menikmati resesi setiap hari, ya prediksi-prediksi katakan akan alami resesi tiap-tiap hari. Maka kita pun juga harus percaya bahwa di tengah-tengah resesi yang kita alami setiap hari, kita mau terima mujizat setiap hari juga. Puji Tuhan, kita akan belajar firman Allah bahwa kita akan terima mujizat setiap hari. Bagaimana kunci kita bisa alami mujizat Allah dalam kehidupan kita. Sebelum kita baca firman Allah, Bapak Ibu mungkin bisa jawab sendiri, sudah berapa banyak Bapak Ibu alami mujizat di tahun yang baru ini? Siapa yang pernah alami mujizat selama 5 hari ini? Puji Tuhan. Kita ada sampai saat ini, kita bisa bernafas, kita masih diberi kesempatan, itu adalah salah satu mujizat yang dapat kita rasakan, yang dapat kita nikmati. Kita masih bisa makan, kita masih bisa menikmati hasil kerja kita masih bisa menikmati kesehatan yang ada dalam tubuh kita, itu adalah mujizat yang daripada Tuhan. Dan Allah ingin dalam keadaan apapun kita tetap terima mujizat. Kita mau belajar beberapa kunci bagaimana kita bisa menikmati mujizat Allah setiap hari. Kita akan buka dalam kitab Markus, Injil Markus pasal yang kedua. Kita baca terlebih dahulu ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita belajar menikmati mujizat dari cerita ini Bapak Ibu Saudara ya. Injil Markus 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kita lompat ke ayat yang ke-11. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Kita melihat cerita ini, kisah ini bagaimana mujizat Allah dialami oleh seorang lumpuh. Nah, ketika Yesus ada dalam rumah ibadah, ya di sini lebih tepatnya di rumah ibadah, ada banyak orang datang, penuh, sesak. Sampai tidak ada jalan untuk orang masuk. Di depan pintu, di pelataran, semuanya sudah penuh. Ketika orang lumpuh dengan teman-temannya, digotong oleh 4 orang temannya, hendak menemui Yesus,
hendak mencari mujizat, hendak mencari kesembuhan, mereka kesulitan mendapatkan akses untuk bertemu kepada Yesus. Semua jalan ditutup, mereka gak bisa menemui Yesus. Tetapi mereka tetap berusaha. Dengan segala cara, mereka berusaha bagaimana ketemu Yesus. Bagaimana mereka harus mendapatkan, harus terima, harus alami mujizat bagi temannya yang sakit. Ada beberapa poin yang dapat kita pelajari dari kisah ini, kunci untuk alami mujizat. Ya, mujizat yang dialami oleh orang lumpuh tadi adalah dia bisa berjalan kembali. Dia alami kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Beberapa poin kita akan pelajari bagaimana kita juga bisa terima mujizat yang daripada Tuhan. Yang pertama adalah memiliki kesungguhan hati dalam mencari Tuhan. Ayat yang keempat kita akan baca sekali lagi. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika orang lumpuh dan bersama teman-temannya yang membantu, mereka berusaha mencari Tuhan. Seperti halnya kita saat sore hari ini. Kita datang mencari Tuhan. Tetapi keadaan yang ramai, keadaan yang sesak, pintu yang sudah tidak bisa dilewati untuk akses bertemu dengan Yesus, mereka terhalang oleh hal-hal itu. Begitu juga kita sering terhalang oleh permasalahan kita. Oleh kesulitan-kesulitan yang menghalangi kita, bahkan oleh berkat-berkat Tuhan yang dapat menghalangi kita untuk kita bertemu dengan Yesus. Bukan hanya kesulitan, zona nyaman yang kita hadapi, berkat-berkat Tuhan yang sudah mungkin melimpah dalam hidup kita, bisa membuat kita kesulitan untuk bertemu dengan Tuhan. Salah satu kunci kita alami mujizat adalah miliki kesungguhan hati. Ketika orang lumpuh ini bersama teman-temannya kesulitan untuk akses kepada Yesus, mereka tetap dengan kesungguhan hati datang kepada Tuhan. Mencari Tuhan dengan berbagai macam cara. Akhirnya mereka menemukan cara, mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Entah seperti apa caranya ya, mereka membawa orang lumpuh di atas tempat tidurnya, dinaikkan ke atas, membuka atap rumah, membuka atap gedung, dan menurunkannya kepada Yesus. Saya percaya pengorbanannya sangat luar biasa, usahanya sangat keras. Mereka membutuhkan tenaga, peralatan-peralatan. Tapi mereka dengan kesungguhan hati, bagaimana caranya mereka itu bisa bertemu dengan Yesus. Saya harus bertemu dengan Yesus. Saya harus bertemu dengan Yesus untuk terima mujizat Allah. Saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segala daya dan upaya kita, maka kekuatan, kemampuan Allah itu akan diberikan kepada kita. Saat orang lumpuh dan teman-temannya datang dengan kesungguhan hati mencari Yesus, sekalipun ada berbagai macam tantangan, halangan, tetapi kekuatan, hikmat Allah, kemampuan yang daripada Allah diberikan kepada mereka. Sehingga mereka punya cara, oh ya lewat sini, lewat atas saja, kita turunkan lewat atas. Saya percaya itu adalah hikmat yang daripada Tuhan untuk mereka punya cara seperti itu. Nah, ketika kita berusaha sungguh-sungguh mencari Tuhan, saya percaya kekuatan yang daripada Tuhan, kemampuan yang daripada Tuhan memenuhi kita, memampukan kita untuk kita bertemu dengan Yesus. Apapun halangan yang kita hadapi saat kita mencari Tuhan, kemalesankah, atau apapun itu, masalah yang beratkah? Aduh, aku punya masalah yang berat, aku gak iso datang kepada Tuhan.
Ketika aku punya masalah yang berat, aku gak iso sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tetap berusahalah. Seperti apa yang dilakukan oleh 4 orang yang membantu temannya ini tadi. Yang dirindukan oleh orang lumpuh tadi. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, dengan kesungguhan hati mereka mencari Tuhan. Dan akhirnya mereka menemukannya. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, mujizat mereka dapatkan. Malam hari ini kita belajar bersama-sama. Saya juga belajar Bapak Ibu Saudara ya, untuk bersungguh-sungguh kita mencari Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan beribadah seperti saat ini, beribadahlah dengan sungguh-sungguh kita mencari Tuhan. Kita bertemu dengan Yesus supaya mujizat itu nyata bagi kita. Saat kita berdoa di rumah, saat teduh sendiri mungkin di rumah, berdoa sendiri, pujian penyembahan sendiri di rumah atau di gereja atau dalam persekutuan apapun di gereja, lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena di situ tersedia mujizat yang daripada Tuhan. Satu kunci kita dapatkan. Kunci yang kedua adalah unity. Apa unity? Unity adalah kesatuan hati atau kesepakatan. Kita mau belajar lagi dari kisah ini. Ya, bagaimana 4 orang ini mereka memiliki unity. Mereka memiliki kesatuan, mereka memiliki kesepakatan untuk membantu temannya yang sedang lumpuh untuk bisa bertemu dengan Yesus. Bahkan bisa dikatakan mereka berlima bersepakat. Ya. Mereka berlima, 4 orang yang sehat yang membantu dan 1 orang yang lumpuh memiliki tujuan yang sama. Memiliki kesatuan hati, memiliki tekad yang sama untuk terima mujizat yang daripada Tuhan. Lewat kerendahan hati, 4 orang ini rela membantu temannya yang sedang sakit. Mereka bersepakat, ayo kita bantu teman kita supaya alami kesembuhan. Kesulitan hadapi, ya apa iki? Kita gak bisa masuk. Mereka bersepakat, ayo kita lewat atas. Mereka bekerja sama, mereka bersatu, membawa tilam itu, menaikkannya ke atas, membuka atap, sampai mereka bertemu dengan Yesus. Kesepakatan menjadi sebuah terobosan yang penting untuk kita terima mujizat. Banyak kesaksian Bapak Ibu bisa baca, bisa lihat di YouTube, bisa lihat dimanapun, di sosial media. Mereka alami mujizat, banyak diceritakan karena mereka bersehati, bersepakat. Dengan orang-orang terdekat kita, dengan jemaat yang ada di lingkup gereja. Kita mau bersepakat. Kalau kita mau terima mujizat, kita mau bersepakat. Kita memiliki unity. Kita mau renungkan seberapa kuat kesepakatan kita dengan diri kita sendiri, kesepakatan kita dengan orang-orang terdekat, dalam kita bergumul bersehati, kesepakatan kita dengan rekan-rekan kerja kita, kesepakatan kita dengan rekan-rekan pelayanan. Ada kesehatian, ada kesepakatan, di situ adalah memberikan terobosan untuk datangnya mujizat yang daripada Tuhan. 4 orang ini mereka bersepakat, mereka bersehati, memiliki kesatuan, memiliki unity, sehingga mereka melakukannya dengan kerendahan hati, dengan sepakat, dengan sehati. Mereka membantu seorang yang lumpuh ini, sehingga terjadi mujizat. 2 kunci kita mau sepakat. Mungkin dalam pergumulan kita, dalam keluarga kita, ada yang menjadi pergumulan kita, ada yang menjadi doa kita supaya Allah nyatakan mujizatnya. Mari bersehati, bersatu dalam satu anggota keluarga, dalam mesbah keluarga, dalam pelayanan kita di Gereja Tunggul Permanu ini. Kita mau bersepakat, bersehati,
bersama-sama dalam melayani Tuhan. Sehingga mujizat Allah nyata, mujizat Allah terjadi dalam setiap kegiatan-kegiatan ibadah kita. Mungkin dalam aktivitas kita yang lain, dalam pekerjaan, di sekolah, kita mau bersepakat satu dengan yang lain. Sehingga berkat-berkat Allah, Allah turut campur tangan di dalamnya. Apa yang kita sepakati, kerjasama yang kita lakukan boleh mendatangkan hasil yang baik. Boleh diberkati oleh Tuhan. Kita mau bersepakat, bersatu, bersehati untuk menikmati mujizat yang daripada Tuhan. Yang ketiga, kita akan lihat dalam ayat yang kelima bagian A. Ketika Yesus melihat iman mereka. Salah satu kunci penting untuk kita terima mujizat adalah iman. Percaya. Ibrani katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Salah satu rahasia untuk kita alami mujizat adalah iman. Dalam segala persoalan apapun yang kita hadapi, Allah ingin kita menghadapinya dengan iman. Dengan percaya. Sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita belum mendapatkan, kita tetap percaya bahwa janji Allah, bahwa firman Allah, bahwa pertolongan Allah, ya dan amin. Yesus melihat iman mereka. Yesus melihat iman orang lumpuh. Yesus melihat iman keempat orang yang membantunya tadi. Yesus melihat iman mereka. Lewat iman itu mereka terima mujizat yang daripada Tuhan. Bagaimana iman kita bisa timbul? Roma 10 ayat 17 katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Ya, iman kita bisa timbul ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana pergaulan kita dengan firman Tuhan, sejauh mana kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, atau bahkan melakukan firman Tuhan, sejauh mana kita melakukan itu yang akan membangkitkan iman kita. Sejauh mana kita merenungkan firman Allah, sejauh mana kita mendengarkan firman Allah, sejauh mana kita melakukan firman Allah, sejauh itu pula iman kita akan timbul. Membangkitkan iman kita. Ya, jadi jangan sampai kekhawatiran, tantangan-tantangan, himpitan yang dialami seperti di kisah ini tadi menciutkan iman kita. Mereka tetap percaya bahwa mujizat ada di dalam Kristus. Mereka punya iman. Oleh karena itu mereka mencari dengan sungguh-sungguh, dengan bersatu, bersehati, dengan imannya, mereka terima mujizat itu. Karena tujuan mereka adalah untuk menikmati mujizat Allah. Jangan sampai hal-hal yang lain menciutkan iman kita. Ketika kekhawatiran, tantangan, kesulitan hidup kita menciutkan iman kita, kembali kepada firman Allah. Karena dalam firman Allah akan membangkitkan iman kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Seperti saya baca story WA tadi ya, salah satu story WA, katakan jangan sampai kekhawatiran kita itu mengalah lebih besar dari iman kita. Jangan sampai permasalahan kekhawatiran kita menghimpit iman kita lebih besar dari iman kita. Jangan sampai. Seperti apa yang Petrus alami ya ketika Yesus berjalan di atas air. Petrus punya iman bahwa dia bisa berjalan di atas air. Dan Yesus katakan mari. Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi kekhawatirannya menyerang. Dan kekhawatirannya lebih besar dari imannya. Sehingga Petrus akhirnya tenggelam. Ketika kekhawatiran lebih besar dari iman kita dan kita tenggelam, berteriaklah kepada Yesus.
Kembalilah kepada firman, sehingga Allah cepat-cepat menolong kita. Sehingga kekhawatiran itu tidak menenggelamkan iman kita. Ketakutan itu tidak menenggelamkan iman kita. Resesi itu tidak menenggelamkan iman kita. Kembalilah kepada firman Allah. Karena dari firman Allah itu timbul iman. Salah satu kunci rahasia untuk kita alami mujizat, kita harus miliki iman. Iman timbul dari mana? Iman timbul dari firman Allah. Kunci yang keempat yang kita miliki, harus kita miliki untuk kita bisa terima mujizat setiap hari adalah pertobatan. Kita akan lihat dalam ayat 5 bagian B. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kita bersyukur kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita bersyukur kita punya Yesus yang sudah rela mati di atas kayu salib dan sudah mengampuni dosa kita. Mari kita terus berjalan dalam kebenaran. Memang keadaan kita sebagai manusia ya, kita masih sering melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita masih sering kali melakukan dosa, mengecewakan Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan segala hal pemikiran kita. Tetapi kita mau bertobat. Kita mau berusaha supaya dosa itu tidak menguasai kehidupan kita. Karena jangan sampai pengorbanan Allah sia-sia. Yesus katakan dosamu sudah diampuni. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Seperti Daud katakan, selidiklah aku ya Tuhan, cobalah aku. Selidiki hatiku dan batinku. Ya, kita mau Roh Kudus menyelidik hati kita, pikiran kita. Jangan sampai ada ganjalan, jangan sampai ada kepahitan, kemarahan, kekesalan, iri hati, putus asa, khawatir, perbuatan yang jahat, pikiran yang jahat. Jangan sampai menguasai hidup kita. Kita mau hidup dalam kebenaran Allah, kita mau tinggalkan dosa, gak bisa ya, memang gak bisa. Tapi kita minta pimpinan Roh Kudus, kita bisa, kita dimampukan, kita dikuatkan untuk meminimalisir dosa itu, untuk meninggalkan dosa itu. Karena saya percaya ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, ketika kita mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti ingatkan, Roh Kudus itu pasti ingatkan, Roh Kudus itu pasti tahan, Roh Kudus itu pasti menahan kita untuk tidak melakukan dosa. Kita punya Roh Kudus, kita punya firman Allah. Kita minta Roh Kudus untuk kita selalu hidup dalam pertobatan. Orang lumpuh ini tadi, Yesus katakan dosamu sudah diampuni. Saya percaya orang lumpuh ini sangat ingin diampuni oleh dosa-dosanya. Orang lumpuh ini sangat ingin hidup dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran Allah. Ketika dia meninggalkan segala dosanya, Yesus katakan dosamu sudah diampuni, maka mujizat itu nyata terjadi dalam kehidupannya. Jangan sampai iri hati, ganjalan, kepahitan, kemarahan, jangan sampai dosa itu menghalangi kita untuk terima mujizat Allah. Mari kita hidup dalam pertobatan supaya mujizat Allah yang tersedia bagi kita bisa kita nikmati. 4 poin ini kita belajar bersama-sama. Kalau kita akan hadapi resesi, yakinlah bahwa kita juga akan hadapi mujizat di tengah-tengah resesi itu. Dengan 4 poin ini kita belajar bersama-sama mulai malam hari ini kita mau memiliki kesungguhan hati ketika kita mencari Tuhan. Kita memiliki kesatuan hati satu dengan yang lain, baik dengan diri kita dengan Tuhan, diri kita dengan keluarga, diri kita dengan rekan kerja, diri kita dengan rekan pelayanan. Kita memiliki kesatuan hati, satu tujuan untuk terima mujizat yang daripada Tuhan. Kita mau memiliki iman, kita mau memiliki percaya di tengah-tengah masa sukar, kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Dan kita mau hidup di tengah-tengah, kita mau hidup dalam pertobatan.
meninggalkan segala yang jahat. Dan kita hidup dalam kebenaran Allah. Hasilnya adalah ayat yang ke-12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub dan memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Jadi sebuah mujizat yang baru. Sebuah karya yang baru yang Allah nyatakan bagi kehidupan orang lumpuh ini. Bahkan mereka orang banyak itu berseru, yang begini belum pernah kita lihat. Mereka berusaha sekuat tenaga ketika enggak ada jalan untuk masuk, mereka sampai membuka atap. Mungkin orang-orang yang lain melihat bingung, loh lapo wong-wong itu? Membuka atap itu, napo itu mereka itu? Mereka belum pernah melihat usaha yang begitu rupa untuk bertemu dengan Yesus. Mereka belum pernah melihat kesatuan hati, unity yang sangat erat, yang sangat akrab. Untuk mereka bekerja sama, mempertemukan orang lumpuh itu dengan Yesus. Mereka belum pernah melihat iman yang sebesar itu. Kepercayaan yang luar biasa. Dan mereka belum pernah melihat pertobatan yang luar biasa yang dikerjakan oleh orang lumpuh itu. Sehingga mereka katakan mujizat yang begini belum pernah kita lihat. Proses yang seperti ini sampai menghasilkan mujizat belum pernah kita lihat. Mari kita tunjukkan kepada dunia dengan 4 hal ini. Sehingga dunia melihat mujizat yang dialami oleh anak-anak Tuhan luar biasa. Belum pernah terjadi di dunia ini, tetapi mereka alami. Mujizat dialami oleh anak-anak Tuhan. Keadaan dunia resesi, krisis, tetapi anak-anak Tuhan diberkati, dipelihara, disertai. Saya yakin setiap hari kita akan terima mujizat. Sekalipun kita alami kesulitan, tantangan, atau resesi, atau apalah itu, kita mau yakini, kita mau percaya dengan iman, bahwa kita juga akan alami mujizat di dalamnya. Puji Tuhan, biar firman Allah malam hari ini, renungan malam hari ini membangkitkan iman kita bersama untuk mengarungi hari-hari yang ada di tahun ini. Kita mau pegang 4 poin ini, kita mau belajar lakukan bersama setiap hari, sehingga kita bisa nikmati mujizat-mujizat setiap hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kembali kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa tak terbatas kuasa Tuhan bagi kehidupan kita. Semuanya dapat Tuhan kerjakan. Apa yang kelihatan, yang tidak mungkin bagi kita, itu sangat mungkin bagi Allah kita. Bahwa mujizat itu nyata dalam kehidupan kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya
Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan, tak terbatas kuasa Allah, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Tetap yakini mujizat Allah itu akan senantiasa ada nyata dalam hidup kita. Saat kita tak berdaya, percayalah bahwa mujizat Allah akan kita alami hari demi hari dalam kehidupan kita. Kita mau cari Tuhan, kita mau bersatu bersehati, kita memiliki iman, dan kita hidup dalam pertobatan. Mujizat Allah akan kita nikmati setiap hari. Haleluya. Kita pujikan refnya. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Karena namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Masuk dalam doa, Ibu ingat menaikkan doa. Haleluya. Terima kasih. Sore hari ini kami berkumpul memuji, memuliakan nama Engkau. Kalau kami ada itu semua kemurahan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih kalau kami ada itu semua kemurahan Engkau, karena kasih Engkau di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, iman kami percaya kepada Engkau. Engkau adalah Allah yang sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, semua kuserahkan dalam tangan Engkau. Biarlah tangan Engkau yang bekerja berkuasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati ya. Nanti tetap latihan pujian kaum wanita. Dibuka lagi mulai besok ya. Ibadah kaum wanita ya, jam 6 ya mulai ya. Besok Jumat diawali oleh kaum wanita, yaitu ibadah kaum wanita jam 6. Sabtu kaum muda, Minggu pagi, anak-anak sekolah minggu dan siang setengah 9 kembali ibadah raya.
Tuhan Yesus memberkati ya, puji Tuhan. Mari kita tutup dalam ibadah petang ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Ini lagi ya, pujiannya ini lagi. Haleluya. Aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Jika ku berdoa, saat itu nyata. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak yang di surga, sudah pimpin ibadah awal pertengahan sampai akhir. Kami perlu seperti orang lumpuh itu pun juga menerima mujizat. Kami pun juga ingin menerima mujizat kekuatan, mujizat kemenangan, mujizat dan pertolongan yang nyata dari Engkau ya Bapa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, dan terima kasih juga semuanya apa yang Yesus kerjakan dalam hidup kami bersama pada petang hari ini ya Bapa. Bahwa mujizat itu ada, mujizat itu nyata dalam hidup kami bersama ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada petang hari ini aku serahkan Tuhan pelayan-pelayan semua, kehadiran kami semua, berkati bentar berlatih pujian dan selesai semua kami pulang menyelesaikan dalam ibadah ini. Bungkus kami dengan darah Kristus supaya kami tetap ada di dalam penyertaan Allah Immanuel dan senantiasa Engkau menyertai kami. Bungkus dengan darah Kristus persembahan jemaat-Mu petang hari ini. Tuhan berkati. Ini ucapan syukur kami Bapak Ibu dan sekalian dikasihi Tuhan, dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada malam hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Bersama-sama kami membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa kemenangan. Terima kasih berkat Abraham dan Yakub ada bersama kami di dalam nama Tuhan Kristus. Kami sudah berdoa dan sudah memberkati ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat petang. Ibadah darah